mulai dengan doa. Maka Ibu persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa kita. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, semalam itu minggu yang lewat kita sudah belajar yang namanya perbandingan. Atau siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu yang lewat? Ya, terima kasih. Apa pembelajaran kita? Perbandingan kebesaran dengan satuan yang berbeda. Iya, terima kasih karena masih diingatnya. Jadi untuk hari ini maka kita mulailah pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar yang namanya penilai lanjutan daripada pembelajaran kita. Sudah perhatikan dulu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran. Diperhatikan dulu ke layar. Inilah yang akan kita capai dalam satu hari ini. Maka satu orang dulu anak didik kami membacakan apa tujuan daripada pembelajaran kita. Pertama, yang menyatakan perbandingan nilai tersebut dengan tepat. 3. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai macam strategi termasuk tabel dan grafik dengan tepat. Iya, itulah yang akan kita pelajari atau yang harus kita capai satu hari ini. Di mana perbandingan senilai itu, perhatikan dulu lagi ke layar. Perbandingan senilai itu perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah, dan juga sebaliknya. Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan dulu video, disimak videonya ya. Perhatikan. Yang sudah kita amati, masalah apakah yang bisa kalian simak dari situ? Siapa yang bisa? Dari video tersebut saya melihat bus, ada 3 bus. Bus pertama memuat 5 orang siswa, bus kedua memuat 5 orang siswa, dan bus ketiga memuat 5 orang siswa. Dapat kita simpulkan bahwa setiap bus memuat 5 orang siswa. Iya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Dari video tadi kita lihat, kata teman, satu bus memuat berapa orang siswa? 5. 2 bus memuat berapa siswa? Yang kedua, bus yang kedua, berapa lagi yang dimuat? 5. Setiap bus dimuat 5 satu bus, ya kan? Berarti kalau ada
pelajari, ya kan? Jadi untuk yang kedua supaya lebih paham lagi, kita perhatikan dulu video yang kedua. Ya, itulah video yang kedua. Semua melihat? Semua. Semua mengamati? Semua. Ya, siapa yang bisa melihat permasalahan yang ada di video kita yang kedua ini? Angkat tangan. Iya, Seorang ibu hendak membeli buah. Ibu tersebut ingin membeli 2 kantong plastik buah. Harga per kilo buah 1 kilo buah sama dengan Rp8.000. Ibu itu membeli 1 buah kantong plastik dengan 3 kilo dan 1 kantong plastik lagi 5 kilo. Iya. Jadi permasalahannya di situ ada seorang ibu yang hendak membeli buah. Pernahkah orang tua kita membeli buah ke pasar? Pernah. Jadi itulah pentingnya perbandingan senilai itu untuk kita pelajari. Jadi di situ 1 kilo tadi buah itu berapa harganya? Rp8.000. Perhatikan 2 kilo. 16.000. Kalau 3 kilo? 24.000. Maka perhatikan dulu ke depan. Di sini dari permasalahan ada 2 variabelnya. Yang pertama tadi ada buah, ya kan? Dalam kilogram. Maka kita buat dulu ke dalam tabel. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama itu adalah variabel buah. Yang kedua harga. Iya, harganya. Harga dalam rupiah. 1 kilo. Berapa harganya? 8.000. Ya, sama dengan 8.000 rupiah. Jadi kalau 2 tadi 2 kilo 16.000. Iya, maka harganya sama dengan 16.000
berkalian sila. Ya, terjadilah yang namanya berkalian sila. Nah, maka X-nya yang dulu kita kalikan, nah, 1 dikali X sama dengan 10 dikali 80.000. Maka X-nya sama dengan berapa? 80.000. 10 dikali 8.000. 80.000. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi itulah perbandingan itu yang perlu kita terapkan, kita pelajari karena memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu saja kan? Kalau kalian pun membeli pulpen, satu pulpen harganya 2.000. Berarti kalau 5 pulpen yang kita beli 10.000. Maka perbandingan itu apabila variabel yang satu naik, inilah dia variabel yang pertama naik, maka variabel yang kedua juga naik. Mana lebih besar 8.000 daripada 24.000? 24.000. Ya. Dan sebaliknya juga, kalau dia variabel yang pertama ini turun, maka variabel yang kedua juga akan turun. Jadi supaya anak didik kami lebih paham, maka ibu akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembaga kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Maka ibu akan bagikan LKPD-nya, dikerjakan dengan baiknya. Diperhatikan tadi yang sudah ibu terangkannya dan dari kehidupan sehari-hari yang sudah kita perhatikan. Jadi nanti bahan ajarnya ada di situ, sudah ada buku paketnya kan? Nah, jadi dari buku paket itu kita cari bagaimana kita menyelesaikannya. Ada juga bahan ajarnya, kalau tidak ada di situ bisa juga dibaca, dikerjakan. Kerjasama yang baik.
nanti harus ada yang namanya saran untuk teman kita yang maju. Ataupun harus ada yang namanya masukannya. Bagaimana hasil pengerjaannya? Sudah, kelompok 2, silakan. Kami adalah anggota kelompok 2. Nama anggota Gunawan Artona. Daerah di Pasar nomor 7. Direktur Jenderal Saudi. Akan melakukan yang kami kerjakan, yaitu ibu akan membeli beberapa kilogram jeruk di pasar ditaruhkan. Tapi berikut menunjukkan hubungan antara banyak kilogram yang dibeli X dan harga per kilogramnya Y. 1 kilogram jeruk harganya 12.000. 2 kilogram jeruk harganya 24.000. 6 kilogram jeruk harganya 48.000. 8 kilogram jeruk harganya 96.000. 10 kilogram jeruk harganya 120.000. Pertanyaan: A. Perbandingan harga 1 kilogram dengan 2 kilogram adalah? Jawab 1:2. B. Perbandingan harga 1 kilogram dengan 8 kilogram adalah? Jawab 1:8. C. Jika ibu membeli 12 kilogram jeruk, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh ibu? Jawab 144.000. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, didengarnya persentase daripada kelompok 2 itu harga 1 kilogram katanya berapa katanya? 12. Berapa? Berapa dia? Berapa? 12.000. Jadi di situ ada ditanya, kalau dia harganya 48.000, maka berapa kilogram kah jeruknya? 4 kilogram. Iya. Jadi kelompok berapa yang bisa memberikan masukan kepada kelompok 2 atau bagaimana? Ya, silakan. Menurut saya hasil presentasi kelompok 2 sudah benar, karena 1 kilogram harganya 12.000 dan 2 kilogram hasilnya 24.000. Jadi hasil presentasi kelompok 2 sudah benar. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan masukan kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kelompok 2. Maka kita lanjutkan dengan kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan duduk. Nanti belajar lagi ya. Diperhatikan ya. Sudah, akan maju kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ibrani Christian Tanjung. Perkenalkan, nama saya Devian Papasari. Perkenalkan, nama saya Berlian. Perkenalkan, nama saya Kesi Cerega. Perkenalkan, nama saya Laura. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai soal nomor 2. Harga satu lusin buku tulis adalah Rp48.000. Ditanya, berapakah harga buku 6 buku tulis? Diketahui satu lusin sama dengan 48.000. Ditanya harga untuk 6 biji buku tulis sama bak kurung P. Jawab, satu lusin sama dengan 12 biji, sama dengan 12/6, sama dengan 48.000 banding P. 12/6 dikali 48.000 per P. P kali 12 sama dengan 48.000 dikali 6, sama dengan P sama dengan 48.000 dikali 6 per 12. P sama dengan 288.000 per 2, sama dengan 24.000. Maka harga 6 buku tulis adalah Rp 24.000. Iya. Maka harga 6 buah buku tulis itu sama dengan berapa? 24.000. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Beri saran ataupun sanggahan untuk kelas 4. Ada masukan yang ke kelompok 4 seperti itu. Siapa yang minta? Siapa yang ada sarannya?
hasil daripada persentase kelompok 4. Bagaimana hasilnya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Atau bagaimana hasil daripada pengerjaan kelompok persentase kelompok 4? Sudah bagus atau belum? Sudah bagus. Sudah benar atau masih salah? Sudah benar. Sudah benar. Silakan duduk. Kepada kita sudah selesai kita kerjakan. Ada 2 kelompok yang sudah persentase, ya kan? Maka LKPD-nya dikumpulkan dulu ke depan. Ketua kelas, ketua kelompoknya yang mengumpul. Diantarkan sama ibu. Ketua kelompok saja yang mengumpul. Ya. Ketuanya saja yang mengumpul. Sudah. Materi kita hari ini apa? Apa kita materi kita hari ini? Kepentingan senilai. Apa materinya tadi? Apa materinya? Kepentingan senilai. Maka lihat di situ, perbandingan senilai itu perbandingan antara 2 variabel yang mana apabila satu variabelnya bertambah, maka variabel yang satu lagi juga akan bertambah. Jadi sudah paham untuk hari ini? Sudah paham materinya? Sudah. Maka supaya ibu tahu sejauh mana pengetahuan kalian satu hari ini, maka ibu akan membuat penilaian individu. Tadi buat kelompok, ada hasilnya. Sekarang ibu akan bagi penilaian individu. Penilaian individu ini artinya pribadi ya. Jadi dikerjakanlah dengan semaksimalnya, dengan sebaik-baiknya. Penilaian individu ini ibu beri waktu 5 menit. Ibu beri waktu 5 menit. Jadi dikerjakan dengan baik dan tulisannya juga diusahakan tulisannya yang rapi lah. Biar nanti ibu tidak kewalahan untuk memeriksanya ya. Tulis namanya. Jangan lupa menulis namanya.
silakan. Sudah semua di sini? Sudah kan? Jadi, untuk hari ini maka karena sudah selesai maka kita review dulu. Perbandingan senilai itu tadi apabila variabel yang satu naik, perbandingan antara dua variabel atau lebih, yang satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya juga bertambah. Ataupun sebaliknya. Maka lihat dulu contoh yang di depan itu lagi. Ada di situ satu pensil, ya kan? Ada lagi. Apakah itu merupakan contoh daripada perbandingan senilai? Ya, Bu. Kenapa? Karena satu dia 5.000, berarti kalau dia ada 5, maka harganya akan berapa? 25.000. Jadi itulah manfaat daripada perbandingan yang perlu kita pelajari. Atau siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apalah kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Dari pembelajaran kita yaitu perbandingan senilai, kita dapat mengetahui bahwa jika variabel satu naik maka variabel lain juga naik, ataupun sebaliknya jika variabel satu turun maka variabel lain juga akan turun. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kami. Berarti kelompok 4 sudah menyimak ataupun sudah dapat menarik hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Di mana variabel satu yang naik, maka variabel yang kedua juga akan naik. Jadi pembelajarannya hari ini untuk selanjutnya maka kita akan mempelajari materi yang selanjutnya. Lihat dulu bukumu itu. Materi apalah kita yang akan selanjutnya? Perbandingan berbalik nilai. Jadi dibaca-baca bukunya karena ibu lihat ini masih kurang. Ada di situ buku. Ada di situ di materi selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Tolonglah dipelajari bukunya ya. Jadi setelah kita belajar untuk hari ini sampai sekian dulu pembelajaran kita. Maka sebelumnya kita tutuplah dengan doa. Salah satu daripada teman kita dari kelompok mana sekarang menutup? Wakil ketua, ya silakan untuk wakil ketua menutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.